Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang ma'rifatullah, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita sedang membahas salah satu nama Allah, yaitu Ar-Raziq dan Ar-Razzaq. Artinya Allah Maha Pemberi rizki. Ada dua jenis rizki yang Allah berikan. Pertama, rizki yang bersifat umum. Allah berikan kepada semua makhluk, baik yang soleh ataupun yang durhaka, yang mukmin ataupun yang kafir, termasuk juga para jin, para binatang, sedurhaka apapun mereka kepada Allah Azza wa Jalla, tetap Allah berikan. Allah berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini kecuali tanggungan Allah lah rizkinya. Rizki ini rizki yang diperuntukkan untuk kebutuhan jasmani saja, badan lahiriah saja, berupa makanan, berupa minuman, berupa pakaian, berupa sarana, prasarana, fasilitas, dan yang sejenisnya. Allah beri semua makhluk. Oleh karena itu, rizki yang seperti ini tidak menjadi tanda keridhaan Allah kepada makhluk yang diberi rizki ini. Karena dunia ini Allah berikan baik kepada orang yang Allah cintai, bahkan juga kepada yang Allah murkai. Lihatlah ketika Allah mengutus para nabi ke kaumnya masing-masing, yang menjadi penentang utama dakwah para nabi tersebut adalah orang-orang yang menggenggam dunia, baik harta ataupun jabatan, kekuasaan, status sosial, dan yang sejenisnya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Saba 35-37. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholiha faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Kata Allah, berkatalah para tokoh yang menentang dakwah para nabi, kami ini orang-orang yang paling banyak hartanya dan paling banyak anak-anaknya. Itu jadi kebanggaan, ukuran kemuliaan dalam pandangan manusia di dunia dua, harta dan anak-anak.
Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan kena siksa. Katakan olehmu hai Muhammad, sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya dan menentukan kadar dari rizki itu, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidaklah harta-harta kalian dan anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya. Bukan itu. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, merekalah orang-orang yang akan memperoleh balasan berlipat ganda atas kesolehan yang mereka lakukan, dan mereka akan berada di kamar-kamar mulia di surga dalam keadaan aman. Jadi bukan banyak sedikitnya harta, bukan banyak sedikitnya anak-anak yang bisa mendekatkan hamba kepada Allah, tapi keimanan dan amal soleh. Miskin bisa durhaka kalau kemiskinannya tidak dimanage oleh keimanannya. Kaya apalagi kalau kekayaannya, kekuasaannya tidak dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan, itu juga bisa durhaka. Sebaliknya, kalau iman yang mengatur jiwa seseorang, yang mendominasi hati seseorang, baik kaya ataupun miskin, akan dipergunakan sebagai alat untuk beriman dan beramal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat lagi surah Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56. Ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan kepada mereka harta yang melimpah, anak-anak yang banyak? Apakah itu berarti kami menyegerakan kebaikan bagi mereka? Tidak. Harta dan anak-anak tidak berarti kebaikan yang Allah berikan. Harta dan anak-anak itu apa? Ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta dan anak-anak itu fitnah. Kalau orang dikasih harta oleh Allah, dikasih banyak anak oleh Allah, tidak berarti Allah memuliakan mereka. Enggak. Ada enggak orang kafir tapi kaya raya? Banyak. Ada enggak orang kafir anaknya belasan dari satu bibit? Ada, banyak. Itu tidak menjadi bukti dimuliakannya orang itu oleh Allah. Kata Allah, bal la yash'urun, mereka tidak menyadari hal itu. Lihat lagi Al-Isra ayat 20 sampai ayat 21. Kullan numiddu haula wa haula min 'ata'i rabbik. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru takbira wa akbaru tafdila. Kata Allah, masing-masing golongan yang baik dan golongan yang buruk, orang-orang yang soleh dan orang-orang durhaka, kami berikan mereka dari karunia Allah. Dan kalau Allah sudah memberikan karunia-Nya, tidak terhalang, tidak akan bisa dijegal oleh siapapun. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran berfirman, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu. Bukan itu ayatnya. Allah Azza wa Jalla itu maha pemberi dan maha
penahan pemberian. Kalau Allah sudah mau memberi, tak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Kalau Allah mau menahan, tak akan ada bisa orang yang memberikan apapun kepadanya. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Coba perhatikan bagaimana kami memberikan kelebihan kepada sebagian kalian dan di atas sebagian yang lain. Tapi lalu Allah menyatakan, walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Tapi benar-benar negeri akhirat lebih besar kehormatannya, kemuliaannya, dan lebih besar juga karunia-Nya. Jadi dunia ini Allah berikan secara bebas ke seluruh makhluk termasuk yang durhaka. Oleh karena itu, banyaknya pemberian Allah dari aspek dunia untuk raga makhluk tidaklah menjadi dalil, tidaklah menjadi tanda dimuliakannya si hamba oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, sedikitnya harta, sedikitnya jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas kepada seseorang tidak berarti orang itu dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun mayoritas manusia mengukur sukses tidaknya seseorang, mengukur berhasil tidaknya seseorang, atau dimuliakan dan dihinakannya seseorang, diukur dari aspek duniawinya, ya enggak? Lihat hartanya, pangkatnya, jabatannya, popularitasnya, kekuasaannya, dan seterusnya. Ini yang Allah terangkan dalam surah Al-Fajr. Ayat 15 sampai ayat 17. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Kata Allah, adapun manusia bila mereka itu diuji oleh Allah, lalu diberi kemuliaan, diberi juga kenikmatan harta dunia, diberi jabatan, pangkat, kekuasaan, dia berkata, Rabbi akraman, Allah telah memuliakan aku. Tapi apabila Allah menguji mereka lalu diseretkannya rizki mereka, faqadara alaihi rizqah, Allah batasi rizkinya, Allah persedikit rizkinya, fayaqul, orang itu berkata, Rabbi ahanan, Allah telah menghinakan aku. Kata Allah, kalla, tidak demikian. Maknanya, laisa kullu man na'amtuhu fid dunya fihim karimun alayya wala kullu man qaddartu alaihi rizqahu fahuwa muhanun ladayya. Wa innamal ghina wal faqr was sa'ah wal dhaik ibtila'un minallahi wa imtihanun liyu'lama syakir minal kafir was sabir minal jazi. Maknanya, tidak semua orang yang kami berikan kenikmatan dunia itu berarti dia mulia menurut pandangan aku, kata Allah. Enggak. Dan tidak semua orang yang kami seretkan, kami sulitkan rizkinya berarti dia hina dalam pandanganku. Tidak. Sesungguhnya kekayaan, kemiskinan, keluasan rizki atau sempitnya rizki, semuanya itu hanyalah ujian dari Allah. Hanyalah godaan untuk mengetahui, membedakan mana yang bersyukur, mana yang kufur, mana yang sabar dan mana yang tidak sabar.
Kenapa Allah Azza wa Jalla juga memberikan dunia ini kepada manusia, kepada yang kafir, yang durhaka, bahkan yang musyrik, yang ateis? Kalau kita urut daftar orang-orang terkaya dunia, lebih banyak orang kafir atau orang muslim? Orang kafir. Hampir orang terkaya dunia di setiap negara itu orang kafir. Kecuali di Brunei. Sultannya muslim apa kafir? Muslim. Kenapa? Karena dunia ini dalam pandangan Allah Azza wa Jalla itu tidak ada nilainya, amat sangat hina. Sebagaimana Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasul alaihi salatu wasalam suatu saat masuk ke dalam pasar. Pasarnya jangan dibayangkan supermarket. Pasar tradisional. Di sana beliau menemukan bangkai seekor anak kambing yang daun telinganya sudah sobek. Dan itu biasanya walaupun hidup tidak ada harganya. Tidak ada yang mau membelinya. Lalu oleh beliau dijiwir si bangkai teh. Tahu dijiwir, diiwing-iwing. Begini. Lalu beliau berkata, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham? Ada enggak di antara kamu membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? 70 ribuan lah kira-kira ya. Mereka berkata, ma nuhibbu annahu lana bisyai' wa ma nasnau bi. Tidak ada dari kami yang mau sedikit pun. Apa yang bisa dilakukan? Dimakan enggak bisa. Dikukut juga enggak bisa. Dikukut apa? Diingu, dipelihara juga enggak bisa. Sudah bangkai, sudah mati gitu ya. Kalau begitu atuhibbuna annahu lakum, kalau gitu ngasih aja gratis, ada yang mau? Sahabat menyatakan, fa wallahi law kana hayyan kana aiban fihi. Demi Allah, seandainya bangkai ini hidup, masih hidup si anak kambing ini enggak berharga karena punya aib. Fa kaifa wa huwa mayit? Bagaimana lagi kalau dia ini sudah jadi bangkai? Dimakan enggak bisa, dijual enggak bisa, diapa-apain juga enggak bisa, cuma nambah kerjaan harus gimana? Harus ngubur, ya. Kenapa harus dikuburnya? Kalau enggak dikubur ma'atu madaratnya nanti menimbulkan penyakit dan seterusnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fa wallahi lad dunya ahwana 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina menurut Allah dibanding bangkai ini dalam pandangan kalian. Bangkai ini dalam pandangan kalian hina, enggak ada manfaatnya, enggak ada yang mau. Demi Allah, dunia ini lebih hina lagi menurut pandangan Allah dibanding kehinaan bangkai ini menurut pandangan kalian. Kebayang enggak tuh? Betapa tak berharganya dunia ini. Dan seandainya dunia ini menurut pandangan Allah ada harga walaupun sangat-sangat kecil, sangat murah meriah. Semurah apa? Semurah sehelai sayap seekor nyamuk. Seandainya dunia ini ada harganya sekecil itu, niscaya 1 tetes air pun tak akan Allah berikan kepada orang-orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbatan ma." Seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya walaupun hanya sebanding nilai sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun setetes air. Ini
menunjukkan tidak ada harganya dunia. Makanya dunia ini Allah berikan kepada orang kafir, kepada orang musyrik, kepada orang ateis, kepada orang yang durhaka menentang azab Allah secara terang-terangan. Allah berikan. Dan nggak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau toh harus dinilai, nilainya itu minus. Kalau minus itu apa? Hanya memberi kerugian, bukan keuntungan. Ya enggak. Seperti bangkai tadi. Nggak ada manfaat, bahkan ada kerugian. Nggak bisa dimanfaatkan sedikit pun, dimakan nggak bisa. Ya, kemudian dijual nggak laku. Ya, dipelihara nggak bisa karena sudah mati. Ya, udah nambah kerjaan. Minus itu sama dengan kotoran yang dibuang oleh manusia. Kita makan apapun yang enak-enak. Daging, ikan, telur, simontong. Enak. Setelah kita kunyah, kita telan, diproses dalam tubuh kita, keluarkan lagi. Menjadi sesuatu yang semua orang itu tidak suka. Tidak mau, dibuang. Tanpa memikirkan bahwa sebelum menjadi itu sesuatu yang berharga yang dicari oleh orang. Kan makanan enak ya. Nggak pernah begitu kita makan simontong terus berapa jam kemudian ke WC jangan-jangan simontong tadi. Nggak pernah peduli amat. Dunia itu nilainya menurut pandangan Allah Azza wa Jalla seperti itu tuh. Ada seorang sahabat namanya Ziyad bin Hudair. Ketemu ya Ziyad. Ma ta'amuk? Hai Ziyad, apa sih makanan yang kamu makan pada hari ini, sarapan tadi? Dia menjawab, al-laham wal-laban. Yang saya makan tadi daging dan susu. Berarti ini kaya ini. Menu makannya istimewa. Jarang orang yang makannya daging sama susu. Lalu apa kata Nabi SAW? Thumma yasiru ila madha. Setelah kamu makan, nanti akan berubah jadi apa tuh? Vulgar amat. Untung sahabat ini, Ziyad ini cerdas dan santun. Dia menjawab secara diplomatis, "Tsumma yasiru ila ma qad alimta." Dia akan berubah menjadi sesuatu yang engkau jadi sudah tahu apa itu. Tidak disebut seperti Pak Mulyono tadi. Vulgar. Ya akan berubah seperti sesuatu yang engkau sudah tahu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mat'ama ibni Adam ju'ila mathalan lid-dunya wa in qazzahahu wa mallahahu fanzur ila ma yasiru." Sesungguhnya makanan Bani Adam itu dijadikan permisalan yang amat sangat pas bagi dunia, walaupun tadinya dibumbui, diberi garam supaya enak, supaya lezat, supaya berasa, supaya mengundang selera, supaya menjadi tempting, pikabitaan bahasa Sunda namanya. Kemudian apa yang fanzur ila ma yasir, perhatikan kelak setelah dimakan jadi apa. Itu perumpamaan yang paling pas untuk dunia ini. Punya nilai apa tidak? Punya, tapi minus. Ya enggak? Jadi beban, jadi sesuatu yang sangat-sangat sangat dihindari oleh manusia walaupun milik dia sendiri tadinya. Ya. Nah, karena dunia ini tidak bernilai menurut pandangan Allah Azza wa Jalla, Allah berikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah murkai, yang Allah benci, orang-orang yang durhaka. Dikasih da eta mah atuh sehina kotoran, serendah bangkai koptah mere.
sing wareg sing bentet kadinya. Ini menunjukkan dunia ini tidak ada harganya bagi Allah Azza wa Jalla, ya. Oleh karena itu berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar seperti merasa takjub terhadap kekayaan orang-orang kafir, kekuasaan mereka. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Amma tarda an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah engkau ridho kalau dunia ini Allah berikan kepada mereka, yang Allah berikan kepada kita adalah akhirat. Mereka kaya, mereka berkuasa, mereka berpangkat, mereka memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan secara berlebih di dunia, itu Allah berikan. Tapi mereka itu nggak dapat bagian apa-apa di akhirat. Kita mah di dunia dapat bagian. Di akhirat itu yang memang diperuntukkan untuk kita. Itu perkataan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Umar bin Khattab. Ketika ketemu anaknya, siapa anaknya Umar bin Khattab? Abdullah bin Umar, disebut dengan sebutan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, "Au fi syakkin anta ya Ibnul Khattab, ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya." Apa kamu ini merasa ragu terhadap hal ini? Merekalah kaum yang kebaikan-kebaikan mereka disegerakan balasannya di dunia oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini. Orang-orang kafir yang memiliki kebaikan-kebaikan di dunia, terutama di bidang sosial, mereka suka berbuat kebaikan, suka menyumbang, suka menolong. Allah balas di dunia ini, sehingga di akhirat tidak ada lagi perhitungan, tidak ada lagi balasan bagi mereka atas kebaikan mereka di dunia. Karena apa? Karena sudah diberikan selama di dunia ini. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nih, kalau umpamanya orang tetap durhaka di dunia ini, jauh dari aturan Allah, tapi tetap diberikan kenikmatan dunia, ini harus hati-hati. Itulah yang disebut dengan sebutan apa? Istidraj. Saya mah nggak pernah ngaji, istri saya nggak dijilbab, anak-anak putri saya semuanya bebas. Anak-anak laki-laki saya kawin itu setelah calonnya hamil, MBA, married by accident. Jadi nikahnya ketabrak beca. Tapi kekayaan melimpah, rizki itu mengalir secara deras. Selalu diberi jabatan, pangkat, dan kekuasaan di tengah kedurhakaan. Ingat, itu istidraj. Kita umpamanya resign dari sebuah pekerjaan yang haram, riba, kayak pajak, kayak asuransi, apa kayak teman-temannya enggak, kita keluar, kita terpuruk. Teman-teman tambah naik pangkat. Kok teman saya durhaka tapi kok tambah jaya ya. Saya lari dari apa yang Allah haramkan kok tapi tambah terpuruk. Itulah istidraj. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innahu istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba harta dunia ini di tengah kemaksiatan mereka, mereka tetap durhaka, maksiat gitu ya, Allah beri dunia yang mereka inginkan, fa innama huwa istidraj. Itulah yang disebut dengan istidraj. Mana istidraj secara bahasa itu tipuan, mereka daya, bukan rekayasa, dipedaya tanpa reka.
Di mana tertipunya? Mereka menyangka itu anugerah dari Allah. Mereka meyakini Allah meridhoinya. Di tengah kedurhakaan dan kemaksiatan mereka tertipu, diberinya harta itu untuk menambah dosa dan beban serta pertanggungjawaban mereka di akhirat. Lalu Nabi SAW membacakan ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulla syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan Allah kepada mereka, melupakan ajaran Allah, melupakan aturan Allah, nggak peduli halal dan haram. Apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaba kulli syai', abwaba kulli syai'. Kami bukakan seluruh pintu rizki bagi mereka. Ketika mereka durhaka, Allah berikan pintu-pintu rizki. Kalau bukakan kekayaan dunia bagi mereka sampai melimpah, kekuasaan dikasih, jabatan, pangkat mereka genggam, apalagi harta dunia. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan. Kami azab mereka secara tiba-tiba. Kami cabut kembali semua pemberian kami, lalu kami timpakan kehinaan. Dan itu lebih apa? Lebih menyakitkan. Diangkat dulu setinggi mungkin, lalu dibanting ke bawah. Makin tinggi diangkatnya, makin parah dibantingnya. Ya. Coba sakit mana? Dibanting di ketinggian 0,5 meter ataukah 5 meter? 5 meter mah bisa remuk tuh. 0,5 meter mah ya sakit. Tapi nggak sesakit 5 meter, ya nggak? Allah menyatakan hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka itu berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan. Kami azab mereka secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun. Barulah setelah itu mereka itu berputus asa. Sudah habis waktu untuk memperbaiki. Berdasarkan hal itulah, maka jangan tertipu dengan kenikmatan dunia. Ini janji Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat yang ke-5. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wa la yaghurrannakum billahil gharur. Hei manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar loh. Maka jangan sekali-kali kamu tertipu oleh kehidupan dunia, dan janganlah kalian tertipu dari Allah oleh orang-orang yang suka menipu. Nah, dari sini kita bisa melihat super bahayanya kekayaan terhadap agama seseorang. Karena bisa apa? Melalaikan, bisa durhaka, bisa nggak peduli, walaupun tahu ini durhaka loh. Coba tanya kepada orang yang menghambur-hamburkan kekayaannya untuk kemaksiatan. Mereka bersenang-senang, mereka berzina, mereka mabuk, mereka setiap tidur di hotel bintang 7. Sampai memboking para wanita yang nilainya sekali booking 80 juta. Satu orang ya teteh. Kok saya tahu? Sudah viral atau itu namanya. Tukang macul di sawah juga tahu. Itu berbahaya.
Tanya mereka, tahu nggak itu dosa? Tahu. Kenapa tuh? Dan nggak bisa tahan dengan godaannya. Uang ada, ya. Orang kesempatan banyak. Dengan uang dan kesempatan apapun bisa dilakukan. Kapan lagi? Lalu datang setan, sok aja tahu dosa juga nanti tobat bisa. Udah pensiun baru tobat. Sudah banyak segala kerasa, sudah kekayaan dunia itu tersimpan di dalam tubuhnya, ya. Gulanya naik tuh. Terus asam urat naik, kolesterol naik, tensi naik, semua serba naik. Serba terasa, ya. Pas bangun dari duduk itu nyengir. Pas jalan pincang sampai digusur gitu karena asam urat naik, ya. Pas hari naon bahasa Indonesia menguap, harus diperketat nahan karena ke kepala, migrain, lieur sabelah. Baru di sana tobat. Nanti gampang. Dikiranya gampang tobat. Jadi agamanya bisa rusak. Harta lebih berbahaya bagi agama seseorang dibanding bahayanya serigala yang lapar terhadap kambing yang ada di hadapannya. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma dhi'bani ja'ian ursila fi ghanamin bi'afsadaha min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi." Tidaklah 2 ekor serigala yang lapar yang dilepaskan untuk memburu 1 ekor kambing. Mana yang lebih kenceng larinya? Kambing apa serigala? Serigala. Jangankan kambing atuh. Kambing mah oleh kita juga terkejarnya. Apa binatang tercepat? Rusa apa ya? Kijang gitu? Rusa. Rusa cepat. Tidak terkejar oleh serigala. Tapi serigala cerdas. Dia punya stamina. Dia bisa lari dengan kecepatan tetap selama berjam-jam. Sementara itu kijang hanya setengah jam pertama cepat larinya, lelah dia, ngelel. Nah setelah itu serigala mas semakin mempercepat larinya, si kijang mas semakin memperlambat. Gawok gue digegel. Dan itu bukan 1 orang 2 orang serigalanya tuh. Orang. Bukan 1-2 ekor berombongan. Berbahaya. Bayangkan 2 ekor serigala yang lapar memburu 1 ekor kambing yang lepas digegewek kuduaan. Bahaya apa tidak? Bahaya. Dipastikan itu si kambing bakal mati dan habis. Jadi 2 ekor serigala yang lapar sangat-sangat membahayakan terhadap seekor kambing yang lepas. Apa kata Nabi SAW? 2 ekor serigala yang lapar yang dilepaskan kepada seekor kambing tidak lebih berbahaya. Tidak lebih berbahaya dibanding rakusnya seseorang terhadap dunia. Itu yang lebih berbahaya terhadap agama dan kehormatannya. Kerakusan orang terhadap dunia jauh lebih berbahaya terhadap agamanya dibanding bahayanya 2 ekor serigala lapar terhadap seekor kambing. Dari sinilah maka wajib untuk kita sadari bahwa dunia ini bukan simbol dari kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Mana yang lebih kaya, Nabi Musa atau Fir'aun? Nabi Musa Fir'aun lebih kaya, lebih berkuasa. Mana yang lebih mulia, Nabi Musa atau Fir'aun? Ya jauhlah lebih mulia Nabi Musa. Demikian juga nabi-nabi lain terhadap para
penentang-penentang dakwahnya, ya. Inilah rizki yang pertama, dunia dan isinya. Tapi itu diperuntukkan hanya untuk badan, raga, lahiriah dari manusia, dan itu Allah berikan kepada manusia yang durhaka, musyrik, kafir, penentang ajaran Allah sekalipun, bahkan juga diberikan kepada binatang. Inilah rizki yang pertama yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dan membentengi kita dari rizki yang seperti ini, ya. Rizki kedua, dan inilah rizki yang harus kita upayakan untuk kita miliki, untuk kita raih. Ini rizki khusus, yaitu rizki untuk hati dan jiwa kita. Nutrisi, konsumsi, dan vitamin yang berguna bagi jiwa dan hati manusia. Berupa apa? Berupa ilmu, pemahaman yang lurus, yang melahirkan keimanan. Ada enggak doa yang menyatakan Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan berikan kepadaku rizki berupa pemahaman. Pemahaman ini rizki, tapi rizki untuk kalbu kita, hati kita, jiwa kita. Dan rizki bagi badan kita yang halal untuk menunjang kemaslahatan amal soleh yang kita lakukan. Mengamalkan agama. Ingat, halal haramnya harta yang masuk ke dalam tubuh kita berpengaruh tuh kepada jiwa kita. Sampai Nabi SAW berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini bifadlika amma siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan bagiku harta yang halal saja dari dirimu. Jangan sampai tercampur oleh barang haram yang kau berikan kepada makananku. Nah, rizki yang berupa ilmu, berupa pemahaman, berupa iman, berupa hidayah. Hidayah ini yang membuat kita giat ibadah, semangat tinggi untuk melakukan amal soleh. Hidayah ini yang membuat kita ini anti kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Itulah rizki yang khusus Allah berikan kepada orang-orang mukmin sesuai dengan keadaan mereka masing-masing, sesuai dengan sifat hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini mah ya, ini wujud kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Ini juga rizki. Ini yang menyebabkan orang itu kelak Allah berikan balasan berupa surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan itu sebaik-baik rizki. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah At-Talaq ayat yang ke-11. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Ini juga disebut rizki. Kata Allah, siapa orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, iman dan amal soleh, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jangan bayangkan sungai Citarum yang kotor, penuh limbah, dan sekali hujan banjir. Kadang tidak hujan juga banjir karena airnya kiriman dari atas, ya enggak? Kemarin tuh ada ikhwan datang 2 orang ke saya ke rumah. Ternyata dari Balai Endah laporan banjir Ustaz. Emang hujan ke sana? Enggak, halodo teh. Kemarau. Iya, tidak hujan. Itu banjirnya kiriman.
meluap sampai rumah-rumah tergenang, terendam. Waliyadzubillah. Semoga Allah berikan kesabaran kepada mereka. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan solusi segera kepada mereka. Dari mana beloknya sampai ke Sungai Citarum? Surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah membaguskan rizki untuk orang yang seperti itu. Itu rizki. Iman, amal soleh, surga, dan kenikmatan itu tuh rizki yang sebenarnya. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang mukmin. Lihat lagi Al-Quran surah Shad ayat 49 sampai ayat 54. Hada dzikrun. Wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Jannati adanin mufattahatan lahumul abwab. Muttaqiina fiha. Yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. وَعِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ. Kata Allah, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada tempat kembali yang sangat indah, yaitu surga. Surga Aden dibukakan bagi mereka seluruh pintu. Mereka bersandar gegelehan, kata orang Sunda namanya. Gegelehan tuh itu yang pas tuh, muttaqiin. Yang di dalam bahasa Indonesia nggak ada kata yang pas. Mereka gegelehan di atas permadani yang empuk dan sangat bersih dan indah. Mereka tersajikan bagi mereka buah-buahan yang banyak dan minuman-minuman yang lezat. Banyak, makanan minuman itu luar biasa. Gratis, free. Emang untuk mereka. Selain itu, wa indahum qasiratut tarf. Di samping mereka ada bidadari-bidadari surga yang qasiratut taraf. Pandangan mereka terbatas. Hanya menatap penuh cinta, penuh kasih sayang kepada pasangannya. Tidak jelalatan kayak ahwat sekarang. Jadi melihat ke sana kemari enggak. Fokus ke satu yang menjadi milik dia. Sehingga karena tidak ada perbandingan, dia satu-satunya yang terganteng, terkasep, tertampan sejagat. Seluruh cinta kasih dan perhatian tercurah untuk dia. Dan Allah menyatakan atrab. Atrab itu sebaya, seusia, tidak terlalu berbeda umurnya. Satu aki-aki 70 tahun, istrinya ABG 18 tahun. Tidak begitu. Nu hiji kenceng, yang hiji keriput. Tidak begitu. Atrab. Sebaya, seusia, dan usia puncak. Puncak perpaduan antara puncaknya ke jiwa muda dan matangnya usia dewasa. Sekitar usia 30 tahunan. Puncak segala macam tuh. Bidadarinya kayak begitu, ahli surganya juga kayak begitu. Tapi cukup sampai di sana. Lalu hada kata Allah ma tu'aduna liyaumil hisab. Sebab di sini banyak yang belum laku. Kata Allah hada ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah yang dijanjikan untuk kalian di hari hisab. Lalu Allah menyatakan inna hadza la rizquna. Inilah rizki yang kami berikan kepadamu. Ini rizki yang hakiki.
malahu min nafad, dan rezeki ini tidak pernah terhenti, tidak pernah terputus dan tidak pernah rusak. Makanan di kita hari ini segar, dibiarkan nanti malam juga sudah gimana? Sudah basi, sudah tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan ya. Di sana mah enggak, walaupun enggak ada kulkas. Alah, kalau enggak ada kulkas enggak bisa minum air dingin dong. Jangan fikirkan, semuanya dalam puncak kenikmatan yang tiada bandingnya di dunia ini. Oleh karena itulah maka rizki yang tempting tadi, yang pikabitan tadi, itu yang harus diburu. Makanya Allah mewanti-wanti jangan sampai terlalu sibuk mengejar rizki yang pertama, melupakan rizki yang kedua. Rizki yang pertama masih sementara. Walaupun umpamanya seumur hidup rizkinya digenggam, seluruh makanan, kekuasaan, uang tergenggam dalam tangan kita, apa bisa dinikmati setiap saat? Tidak. Dan kalau toh dinikmati dalam jangka waktu yang panjang, kenikmatannya itu hanya di awal. Setelah sampai pada titik akhir dari kenikmatan, maka hilang lagi kenikmatan. Sering kan saya jelaskan pengalaman antum, ketika lapar makan nikmat luar biasa. Sanguna pulen jeung sengit pandan wangi. Ini merek bukan? Jenisnya jenis beras. Nyapulen luar biasa, ngebul, sambal medok. Ada asin jambal roti. Ayah lalap, goreng jengkol, goreng pete, bau. Jadi nikmatnya itu luar biasa. Ngalimet kata orang Sunda mah. Nggak ada terjemahannya ngalimet. Ponyo. Ya. Nikmat apa tidak? Nikmat. Berapa lama? Menit-menitan. Hanya piring pertama. Setelah itu kan sudah agak penuh, ini kapasitasnya kan terbatas. Ini sudah nolak, ini ingin. Di mulut masih ingin. Perut sudah menolak. Mana yang menang? Perut apa mulut? Mulut. Ngalas deh nuka dua tah. Piring yang kedua nikmat enggak? Enggak, sudah enggak senikmat yang pertama. Oh, diwawal-wawal sampai penuh, tidak hanya ke perut, ke dada. Nasi sampai ke dada. Coba ngalas lagi piring yang ketiga. Nikmat enggak? Enggak, ongkek loh. Hanya di menit-menit pertama, setelah itu enggak nikmat lagi ya. Nah, efek dari kenikmatan beberapa saat menimbulkan madarat yang lebih lama. Dan setelah penuh mah namanya kamerdekaan, bahasa Sunda namanya. Kamerdekaan. Sakit atuh, goyang sedikit aja sakit ya. Apalagi bergerak. Itu untuk menurunkan makanan dibutuhkan waktu jauh lebih lama daripada makannya. Jangan dulu olahraga, jangan dulu lari banyak gerak, nanti kalikiben. Saya nggak tahu bahasa Indonesia kalikiben. Kalikiben itu olahraga setelah makan sakit. Nah, sakit itu kalikiben tuh. Ya, karena terganggunya proses pencernaan mungkin ya. Kalau zaman saya masih anak-anak, orang tua dulu suka diapain? Disapu pakai sapu pare, disapu si perutnya tuh. Dan terasa enak, mungkin sugestinya. terasa turun gitu ya. Mungkin sugesti aja itu ya. Jadi kenikmatan dunia sementara, semu, dan suatu saat pasti kita tinggalkan. Itu rizki yang pertama. Rizki yang kedua abadi. Jangan sampai memburu rizki yang pertama melalaikan rizki yang kedua. Allah wanti-wanti ini. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah An-Nahl 96.
Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu itu akan hancur, akan musnah, akan habis. Dan apa yang ada di sisi Allah nanti di akhirat itu yang akan abadi. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abaqa. Kata Allah, akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih abadi. Orang yang berakal akan lebih mengutamakan memburu rizki akhirat. Tidak akan terpedaya, tertipu, tersibukkan oleh mengejar rizki dunia, karena sebagaimanapun banyaknya, karena itu akan merugikan kita dalam meraih rizki akhirat. Dan Allah menciptakan kita, membimbing kita agar kita itu meraih rizki yang kedua. Dibimbingnya kita, diingatkan kita ini diciptakan agar kita memperoleh rizki yang kedua di akhirat. Makanya agar itu teraih, coba di dunia kamu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah ini cara meraih rizki yang kedua. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imun. Kata Allah, Allah tidak menghendaki rizki dari mereka, tidak juga menghendaki berharap mereka mengasih makan kepada Allah. Enggak. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah lah sang pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa beribadah, beramal soleh adalah jalan satu-satunya untuk meraih ridho Allah, sehingga diperolehlah rizki yang kedua yang abadi. Allah berfirman dalam surah Maryam 61 sampai 63, jannati adanin lati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyya tilkal jannatul lati nurithu man min ibadina man kana taqiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, itulah surga Aden yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Padahal ini adalah perkara yang gaib, tapi mereka percaya, dan Allah Maha Pelaksana atas setiap janjinya. Di dalam surga Aden itu mereka tidak mendengar kesia-siaan kecuali ucapan keselamatan. Kebun binatang moal aya keluar di surga. Kata-kata kasar, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang matak, yang bikin nyelekit orang yang mendengar, itu nggak akan terdengar di sana. Walahum rizquhum, bagi mereka ada rizki mereka, fiha, di dalamnya, bukrata wa asyiyah, setiap pagi dan petang. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Ya, inilah rizki yang kedua. Rizki untuk apa? Hati kita, jiwa kita, kalbu kita, berupa ilmu, berupa pemahaman yang benar, berupa hidayah, berupa rahmat, berupa iman, berupa tauhid, dan yang sejenisnya, dan itu yang menghantarkan kita kepada rizki yang abadi di akhirat nanti. Ya, inilah penjelasan kita tentang dua jenis rizki. Selesai pembahasan tentang Ar-Raziq dan Ar-Razaq. InsyaAllah kita akan mengenal Allah di hari Selasa yang akan datang melalui Asmaul Husna yang lain, yaitu Al-Ahad dan Al-Wahid. Ya, mengenal Al-Ahad, Al-Wahid.
Itu nama lain dari nama-nama Allah. Baik, kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah termasuk syubhat? Syy ya, bukan subhat. Syubhat. Jika ana merasa lebih mensyukuri nikmat Allah sehubungan dengan hobi ana, touring memotoran ke tempat-tempat yang pemandangannya indah. Jadi hobi tersebut dilegitimasi dengan niat yang dianggap benar. Kenapa kamu touring? Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Benar apa keliru? Ya, itu adalah benar keliru. Syubhat apa bukan? Ya, syubhat. Kesalahpahaman. Mensyukuri nikmat Allah itu betul wajib. Tapi harus dengan cara yang Allah kehendaki. Kalau touring menyenangkan diri sendiri banyak mengabaikan perkara yang jauh lebih bermanfaat. Talabul ilmi, silaturahmi, ya, membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunat, itu jauh lebih berharga, ya. Selama touring kesempatan untuk itu otomatis kurang. Sebab di perjalanan jam-jamannya. Ya pastilah di jalan sholat pas waktu sholat mampir ke masjid, mampir ke musola, ya. Mungkin setelah sholat baca Al-Quran, kemudian pergi lagi. Tapi jauh lebih sedikit kesempatan untuk melakukan hal-hal tadi. Zikir, berdoa, baca Quran, sholat, majlis taklim, menghadiri majlis itu akan lebih sedikit. Jadi syukuri nikmat Allah dengan cara yang Allah lebih ridhoi, ya. Wallahu a'lam. Afan Ustaz, sugesti yang Ustaz utarakan itu jatuh ke syirik enggak ya? Sugesti yang mana? Seperti kalau kepingin BAB maka ngantongin batu kerikil. Saya ngomong gitu? Enggak ah. Apa saya ngasih sugesti itu? Oh sapu. Oh sapu. Iya. Iya, pertama kalau umpamanya mengantongi batu kerikil dengan menahan BAB itu ada hubungan sebab akibat, ada alasan yang logis dan rasional, boleh untuk kita percaya dan boleh untuk kita lakukan. Tapi kalau tidak ada hubungan sebab akibat, tidak ada alasan logis dan rasional, ya ngapain dilakukan? Kalau diyakini bisa, berarti ya ada unsur khurafatnya. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Apakah sama dengan mengelus-ngelus? Coba itu realita, ya, realita yang kita rasakan kalau mau BAB lalu mengantongi batu kerikil. Apa berkurang BAB-nya? Tidak ya, tetap. Adapun mengelus-ngelus perut, mungkin ada efek syaraf ketika dielus-elus. Coba antum ketika kemerdekaan, ketika engap itu apa ya? Kenyang bingit, usap-usap perutnya oleh tangan. Terasa lebih ringan? Terasa lebih ringan. Mungkin ada alasan rasionalnya, mungkin ada. Karena efek saraf, mungkin ada atau gini, ibu yang hamil. Coba elus-elus sama suaminya. Ada efek nggak nyaman? Ada efek nyaman. Baik itu ada dampak secara psikis ataupun secara fisik. Secara fisik mungkin ada
ada pengaruh ke syaraf dengan dielus-elus, secara psikis nyaman aja. Suami saya bertanggung jawab, gitunya. Ini kan akibat ulah dia, bukan cilaka ku pamalah sorangan. Akhirnya nyaman. Kenyamanan secara psikis ditambah ada sentuhan fisik. Berpengaruhnya? Berpengaruh. Mungkin ada hubungan sebab akibat dari hal itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Iya. Pertanyaan dari pemirsa di YouTube, Ustaz. Dari Hasanah Nur, pemirsa YouTube. Ustaz, apakah gaji saya halal bekerja di Taiwan sebagai perawat anak berkebutuhan khusus? Karena saya sudah menikah dan dikaruniai anak yang berkebutuhan khusus juga, sehingga butuh biaya banyak. Syukran. Silakan Ustaz. TKW gitu di Taiwan? Ya. Sebagai perawat anak berkebutuhan khusus. Apakah halal? Halal, karena itu gaji dari sebuah perbuatan. Pekerjaannya halal, otomatis penghasilannya ya halal. Nah, itu di luar masalah dia meninggalkan suami, dia meninggalkan anak-anaknya. Terus mungkin ketika berangkat tidak disertai dengan mahramnya. Dosanya di sana safar tanpa mahram. Kalau suami tidak ridho tapi kekeh peteke, dia ngotot terus berangkat, suaminya nggak ridho, durhaka kepada suami karena dia keluar rumah tanpa ridho dari suami. Suami kan nanda tangannya tapi bari nyungkun teh sok atau tahkop ya, tanda tangan jung kali tong balik deh. Secara hukum negara boleh dia berangkat karena sudah ada izin suami, ada tanda tangan. Tapi secara syar'i tetap dia berdosa ya, tetap dia berdosa. Bagi para TKW lebih baik cari nafkah di negeri sendiri sebagai pembantu rumah tangga. Atau suruh suaminya. Kecuali kalau si wanita tadi sudah tidak punya suami umpamanya ya. Sudah cerai, anaknya ditinggal di ibunya, jadi nenek kakeknya, dia berangkat. Maka suaminya berlepas tangan. Karena nggak punya suami ya, tanggung jawabnya di ayahnya. Ayahnya ikut berdosa, kenapa dia mengizinkan putrinya berangkat safar tanpa mahram ya. Sebaiknya kembali dan carilah pengganti dari suaminya. Kalau suami masih ada, suami yang suruh mencari nafkah ya. Kalau tuh si istri harus mencari nafkah, jangan sampai safar. Cari pekerjaan di kota tempat dia tinggal. Bagaimana cara membersihkan harta haram yang masuk kepada kita karena orang tua yang memasukkan harta riba? Apakah anak akan kena azab? Barakallahu fiik. Umpamanya orang tuanya kerja di bank atau dikerja di sebuah pekerjaan yang secara syar'i haram, apapun itu. Nah, kita anaknya. Orang tua kita pekerjaannya haram. Terus nafkahnya dari harta yang haram tadi. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kalau kita sudah mampu mandiri mencari rezeki sendiri itu jauh lebih baik. Kedua, jangan lupa mendakwahi orang tua. Kalau orang tua sudah dakwahi kekeh, terus pekerjaannya tetap dari yang haram, lihat kalau ada pekerjaannya yang halal, jadi campur baur, maka ambil harta pemberiannya dan diniatkan mengambil dari yang halalnya. Kalau 100% haram, tidak ada pekerjaan lain kecuali dari yang haram, maka ambil sesuai dengan kebutuhan pokok kita dan jangan berlebih. Dan sesegera mungkin kita untuk bisa mandiri untuk mencari harta ya.
Pertanyaan ini pernah ditanyakan ke Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan beliau menjawabnya dengan jawaban yang barusan. Ustaz, Ya. dari pemirsa YouTube Ustaz, dari Iis Eliawati. Assalamualaikum Ustaz. Jadi apakah seorang muslim tidak boleh mengejar dunia Ustaz? Pertanyaan. Iya. Barakallahu fiik. Apakah seorang muslim tidak boleh mengejar dunia? Tergantung batasan mengejar tersebut. Pertama, sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok kita wajib mengejar dunia. Allah perintahkan, ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu selesai sholat Jumat, bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah, cari rizki. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencari rizki. Karena kita punya kewajiban. Kewajiban menafkahi keluarga, menafkahi anak dan istri. Ketika kewajiban menafkahi ini kita abaikan, padahal kita mampu, kita dosa. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, kafa bil mar'i ithman idza dhayya'a may ya'un. Cukuplah seseorang dianggap berdosa bila dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Menyia-nyiakan istrinya dan anaknya, tidak dinafkahi, maka itu berdosa. Maka mencari rizki untuk memenuhi anak dan istri adalah wajib. Kalau tidak, maka dosa. Ya, yang terlarang adalah tadi terus menghabiskan seluruh waktu potensi yang dimiliki untuk mengejar dunia sementara kewajiban kepada syariat Allah terabaikan. Ini yang terlarang. Ini yang tidak boleh, ya. Terlebih umpamanya banyak kewajiban yang membutuhkan harta. Contohnya apa? Contohnya haji. Puluhan juta. Contohnya umroh. Contohnya infak dan sedekah. Contohnya ingin menerjunkan diri ke dunia dakwah. Ingat, dunia dakwah bukan tempat untuk mencari penghidupan. Bukan tempat untuk mencari uang. Dunia dakwah adalah tempat untuk menyalurkan uang kita. Cari uang dengan cara yang lain, terjun ke dunia dakwah, lalu kita salurkan uang kita ke dunia dakwah ini. Dakwah membutuhkan biaya apa tidak? Iya. Harus bikin masjid, harus bikin pondok pesantren, harus bikin madrasah, harus membuat, sekarang ada payung hukumnya berupa yayasan. Dan itu butuh uang, ada organisasinya, ada peralatan yang sekarang harus kita gunakan, dan itu butuh uang yang tidak kecil, ya. Kita bikin radio, itu miliaran loh modalnya. Sebentar lagi kita juga insya Allah bikin TV, itu lebih gede lagi. Coba peralatan kamera, lampu kayak begini, bayar listrik dalam kajian-kajian begini, ya, dan seterusnya. Itu butuh biaya, apakah tidak? Ya, bingit butuhnya. Lalu dari mana? Kita nggak bisa hanya berharap dari donatur. Kita yang menjadi donatur. Kita sebanyak mungkin terlibat dalam dakwah dalam berbagai macam bentuk. Ya pikiran, ya tenaga, ya juga ide, ya juga ilmu, ya juga harta. Ya salurkan sebanyak mungkin. Nah, seperti itu, ya. Jadi pertama kita diwajibkan mencari rezeki untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga, menafkahi anak dan istri. Kita juga dianjurkan mencari rezeki untuk menopang dakwah, menopang jihad yang memang butuh terhadap dukungan finansial, uang, fasilitas dan yang lain-lainnya, ya, transportasi dan yang lain-lainnya. Kita butuh mobil, makanya gitu ya, kamera yang sebegisi berat dengan boxnya dipepanggul dari rumah ke sini. Enggak, kita butuh mobil untuk angkutannya, ya, dan seterusnya. Silakan cari dunia,
sebanyak yang kita mampu, tapi jangan abaikan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla, kepada keluarga, untuk terutama kepada keluarga itu jiwa mereka, dididik ilmunya, dididik juga imannya, dididik juga ibadah dan ketaatan. Jangan sekedar sandang, pangan, dan papan semata-mata ya. Semuanya adalah tanggung jawab kita. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, apakah kita boleh menjual barang hadiah seperti anak yang dapat hadiah khimar pas kajian, anak jual karena butuh uang, dan mubazir karena nggak akan anak pakai. Lo emang nggak pakai kerudung ini akhwat? Hadiah itu milik kita mutlak, terserah mau diapakan oleh kita, mau dihadiahkan lagi boleh, mau dipakai boleh, mau dijual juga boleh ya, boleh, tidak ada larangan untuk menjual hadiah. Jadi kalau umpamanya saya ngasih pertanyaan lalu yang jawab dapat hadiah, hadiahnya buku, hadiahnya khimar, bukan keledai tapi kerudung ya, jilbab umpamanya. Nah, oleh yang bersangkutan dijual lagi. Boleh? Boleh, nggak masalah. Tidak ada larangan menjual hadiah, karena hadiah tersebut sudah mutlak menjadi milik orang tersebut ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.